Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk koin ORDI sesuai dengan requestan dari Rudy Loi. Apakah betul koin itu anaknya asli Bitcoin? Waduh, Bitcoin udah punya anak ya. Oke, kita akan coba untuk ulas ya seperti apa ORDI. Sebelumnya aku mau sharing ke teman-teman. Teman-teman, buat kalian yang mungkin ada pertanyaan apa, teman-teman yang suka berdiskusi, suka berinteraksi, suka berbagi sesuatu, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita banyak sharing soal ya berita-berita terbaru, analisa ataupun ini suka yang lawak ya. Ya itulah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka berbagi, yang punya akun Telegram, silakan untuk join ya. Untuk komunitas kami namanya seputar investasi. Dan juga satu lagi kita punya komunitas yang channel teman-teman, komunitas channel tempat aku berbagi berita-berita terbaru tentang dunia kripto. Teman-teman yang mau join boleh cek linknya di kolom deskripsi. Ordinal atau namanya Ordi ya. Hari ini diperdagangkan di kisaran 107.000 rupiah, teman-teman. Market sedikit turun kalau dari Ordi sendiri. Kalau kita lihat ini sepertinya proyek baru yang cukup banyak orang yang memantau. Ordinals itu bergerak di kontrak Bitcoin. Dia kontraknya Bitcoin. Ini cukup unik sih, teman-teman. Karena ekosistem dari Bitcoin biasanya nggak banyak. Orang-orang yang mau pakai Bitcoin nggak banyak karena transaksinya lambat kalau dibandingkan sama blockchain-blockchain yang baru muncul. Kemudian fee-nya juga mahal, nggak ada smart contract. Jadi banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh blockchain dari Bitcoin. Dan Ordinals masuk ke sana, teman-teman. Dia masuk ke kontraknya Bitcoin. Ini cukup unik ya. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya itu udah penuh, sekitar 21 juta. Persis seperti Bitcoin, supply-nya juga sekian. Volume perdagangannya pun juga tinggi, teman-teman. Ini token atau koin ini baru rilis berapa nih? Tanggal 5 ya, tanggal 5 ya. Tanggal 8 bulan 5 teman-teman. Baru listing di beberapa exchange dan ini tergolong koin yang cukup baru. Tanggal 8 bulan 5 itu baru listing. Sekarang kan tanggal tanggal berapa? Tanggal 9 Juni ya. Jadi udah 1 bulan ya, teman-teman. Udah 1 bulan, nama tokennya Ordi. Jadi ini adalah token yang dibikin itu di dalam yang namanya Satoshi, di dalam unit-unit dari Bitcoin. Ini menarik sih karena jarang sekali ada proyek yang seperti ini, teman-teman. Aku sampai butuh untuk cari informasinya di ini ya, ini website dari baincrypto.com, teman-teman. Dia bisa menjelaskan Bitcoin Ordinals apakah sama dengan NFT. Kalau kita lihat dari penjelasannya, teman-teman, jadi secara teori ya, ordinal itu bermula dari bagaimana urutan transaksi dari Bitcoin dalam jaringan blockchain. Bitcoin sendiri terdiri dari pecahan yang paling kecil, yaitu namanya Satoshi. Jadi pecahan-pecahan terkecil dari Bitcoin itu namanya Satoshi. Kalau secara uang fiat, misalkan pecahan dari uang dolar itu adalah sen, gitu misalkan. Jadi ini kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Jadi pecahan dari nilai satu Bitcoin itu bisa sampai satu Satoshi yang sama dengan 0,0000001 Bitcoin. Nah, setiap Satoshi ini memiliki identitas yang unik yang menunjukkan urutannya dalam jaringan blockchain. Dalam setiap Satoshi itu terdapat ruang penyimpanan untuk bisa menyematkan inscription atau tanda berupa gambar ataupun teks. Nah, inilah yang dimasukkan oleh ordinals, teman-teman. Untuk memahami pengertian tentang Bitcoin ordinal, mari kita gunakan analogi seperti uang rupiah kertas. Satu lembar uang rupiah 100.000. Nilainya sama dengan satu lembar uang rupiah 100.000 lainnya. Namun, setiap lembar itu memiliki kode unik, ya, yaitu nomor seri ya. Nomor serinya beda-beda, ya kan? Kemudian anggap saja pemain bola terkenal seperti Cristiano Ronaldo menandatangani selembar uang rupiah 100.000 tadi, sehingga lembaran uang itu menjadi unik seperti halnya sebuah NFT. Kamu bisa untuk membelanjakan uang rupiah itu, tetapi tanda tangan Cristiano Ronaldo di atas lembar itu akan membuatnya memiliki nilai yang berbeda. Jadi intinya adalah Bitcoin Ordinals ini bergerak di dalam blok-blok yang ada pada Bitcoin. Itu yang bikin dia cenderung unik, teman-teman.
Awal mula Bitcoin ordinals. Ini ada riwayatnya nih. Jika Bitcoin akan menjadi mata uang cadangan dunia berikutnya, maka cryptocurrency ini hanya akan menjadi jaringan keuangan global. Namun, di kemungkinan besar tidak akan meninggalkan ruang untuk kasus penggunaan eksperimental seperti mencatat data ataupun ruang bloknya. Di sisi lain, peningkatan penggunaan ruang blok Bitcoin sebagai ruang penyimpanan dapat memperbaiki masalah anggaran keamanan. Pada beberapa tahun pertama, Bitcoin hanya memungkinkan dipesan hanya sampai 80 byte terenkripsi ke dalam blok melalui fungsi bernama OP return. Ini hanya cukup untuk mengkodekan pesan singkat seperti hash. Kemudian baru ada pembaruan hard fork yang signifikan, Taproot dan juga Segwit meningkatkan kualitas ukuran blok menjadi 4 MB. Jadi dari sebelumnya hanya 80 byte, itu sekarang udah naik sampai 4 MB. 4 MB ya. Pembaruan yang dikenalkan antara lain secara berbeda untuk menghitung ukuran blok sehingga pengaturan data transaksi bisa lebih efisien. Nah, protokol ordinal, teman-teman. Ordinal berawal dari inisiasi Casey Radarmore sebagai developer software dan pendukung Bitcoin pengembangan protokol Bitcoin ordinal. Pada 21 Januari 2023, Casey Radarmore meluncurkan protokol ordinal dengan melakukannya, ia membuka dunia baru lagi untuk pengguna Bitcoin. Protokol ordinal memudahkan operator node Bitcoin menghubungkan data dengan setiap bagian blok dari Bitcoin, sehingga menciptakan ordinal. Jadi ordinal yang dimaksud itu kayak pembeda antara blok satu dengan blok yang lain. Nah, cara kerja ordinal, mereka memanfaatkan kode dan juga menggunakannya sebagai amplop untuk data yang terukir pada Satoshi. Karena ada batasan ukuran blok pada Bitcoin, yaitu hanya 4 MB saja. Ini adalah batas untuk data yang dapat terukir. Makanya orang bisa menyimpan teks, gambar, dan juga ruang blok Bitcoin. Jadi kenapa koin dari ordinal ini baru bisa? Karena kemarin setelah upgrade Taproot ya dari Bitcoin, itu kan diperbesar tuh kapasitasnya menjadi 4 MB. Barulah memungkinkan muncul gambar dan juga NFT. Kalau kita lihat dari project dari ordinal, itu memang dia bikin NFT kayak gini. Ini ada blok-blok juga yang sedang running, teman-teman. Jadi ini project coinnya cukup unik ya, beda dari project-project yang lain. Nah, ini ada perbedaannya nih, perbedaan ordinal dan juga NFT. Lantas, apakah ordinal sama dengan NFT? Secara umum memungkinkan kamu mungkin berpikir bahwa Bitcoin ordinal sama dengan NFT, namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu encryption bukan tokenisasi. Jadi encryption itu tidak sama dengan tokenisasi ya. Secara teknis, ordinal hanyalah sebuah satoshi yang memiliki informasi tambahan yang disebut sebagai inscription. Jadi beda sama NFT yang melalui proses minting. Jadi ini beda. Terus tidak ada smart contract juga. Ordinal tidak menggunakan smart contract yang pada dasarnya adalah sebuah program blockchain. Sementara NFT konvensional itu menggunakan yang namanya ya royalty dan juga ada interaksi di dalam protokolnya dan itu membutuhkan yang namanya smart contract. Terus data on-chain, ordinal blockchain menyimpan seluruh datanya di dalam blockchain. Tidak seperti NFT, ordinal blockchain tidak menggunakan jaringan penyimpanan terdistribusi. Terus ada batasan ukuran blok juga. Ukuran blok Bitcoin terbatas hanya di 4 MB saja. Sementara kalau NFT ya bisa lebih besar daripada itu. Jadi itu penjelasannya teman-teman soal ordinals. Ini penjelasannya sangat-sangat rumit ya, tapi pada intinya adalah ordinal ini adalah kepingan-kepingan dari pada Satoshi itu, teman-teman. Yang bikin dia beda sama yang lain. Nah, ini koin yang kita bahas ini kan koin ordinal. Kemungkinan sih Bitcoin ordinal itu beda hal sama tokennya. Ini kan tokennya nih, tokennya yang bergerak di blockchain dari Bitcoin. Lalu teman-teman tanya, apakah benar ini anaknya Bitcoin? Ya nggak tahu sih teman-teman, apakah Bitcoin ibunya atau dia bapaknya terus punya anak, ya
kurang lebih seperti itu. Ordinal ini bergerak di blockchain-nya dari Bitcoin. Dia mengadopsi banyak kemampuan dari Bitcoin, termasuk mungkin pemrosesan yang tidak terlalu cepat seperti Bitcoin. Terus juga apa namanya, tidak ada smart contract. Kalau teman-teman mau menyamakan ini sebagai anak Bitcoin, ya bolehlah teman-teman. Ordinal sendiri dia bergerak ataupun diperdagangkan di KuCoin, OKX, Gate.io, Huobi Global, Crypto.com juga ya. Jadi apakah bagus buat invest? Kalau opini saya sih tetap kalau udah ada kayak gini mendingan Bitcoin aja. Tapi kalau teman-teman yang suka spekulasi, teman-teman yang suka trading, mungkin bisa memanfaatkan volatilitas, ya boleh-boleh aja sih buat teman-teman membeli ordi, token ordi. Kalau kita perhatikan dari awal listing dia langsung ngepam ya di Gate.io. Dia listing harganya sebelumnya hanya di $2, terus tiba-tiba naik sampai kisaran $24, $28 ya. Terus sekarang udah terkoreksi lagi, balik turun ke kisaran 7,2 dolar teman-teman, dan sekarang progresnya ini masih cenderung agak low volumenya. Menurut saya secara teknikal ini masih cukup ambigu arahnya kemana, kita masih belum begitu jelas. Tapi yang pasti adalah dalam jangka waktu pendek smart money belum terlalu tertarik untuk menggerakkan harganya teman-teman, sementara dia masih berada di dalam ataupun di atas, sedikit di atas daripada support kisaran $7. Sementara sih support ini menurut saya lagi coba diuji beberapa kali oleh ordinal. Kalau supportnya gagal dipertahankan, maka arah ordinal bisa saja turun. Tapi kalau supportnya cukup kuat, ya bisa jadi tetap bertahan. Untuk sekarang sih progres pergerakan dari Bitcoin ini agak sedikit menguat ya. Udah mulai balik lagi ke kisaran 26.700 menjelang ke area tersebut teman-teman. Sementara ordinal masih berusaha untuk menguat. Dari volumenya nggak terlalu besar juga. Dari smart money pun juga cenderung kecil. Ekspektasinya sekarang untuk jangka pendek, semoga sih masih bisa naik ya teman-teman, ke kisaran harga $10 kek, atau masih bisa ke $8,8 lah kira-kira. Ini menjadi level yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Jadi sekarang posisinya ini lagi dalam tahap berusaha untuk membalikkan arah teman-teman. Semoga ketika dia turun kemarin ke area berapa nih? Ke area $6,8, ini udah cukup kuat mendapatkan akumulasi. Secara teknikal dia bergerak di dalam sebuah falling wedge teman-teman, falling wedge pattern, dan sekarang kita lagi coba buat menembus level support di sini. Let's say kalau dia berhasil untuk menembus, maka ya kenaikan bisa saja terjadi pada ordinal, naik ke $8,3, itu udah 14% something. Kalau bisa lebih kuat lagi, naik sampai $9, maka target kenaikannya bisa sampai ke 25%. Jadi lumayan teman-teman. Untuk sekarang gitu aja buat ordinal. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, terima kasih.